Selamat sore jemaat GKI Anugerah yang terkasih, dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam ibadah Natal pada sore malam hari ini. Saudara, meskipun kita mengadakannya dengan cara yang lebih terbatas, tetapi hormat kita, pujian kita, pengagungan kita berikan yang terbaik hanya untuk Dia. Jemaat sekalian, ibadah Natal kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1 dan 3 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara sekalian, firman itu telah menjadi manusia, dan kita surga bergema menyanyikan bahwa Sang Raja telah lahir. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita katakan, kita bersorak, Engkau Tuhan Raja mulia lahir untuk kami. Terima kasih Tuhan. Mari gemakan pujian, mari nyanyikan pujian untuk Dia. Allah Maha Besar lahir untuk kita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sama-sama dengan sukacita angkat pujian ini. Lahir Raja mulia, kita surga bergema karenanya. Semuanya sama-sama. Di sorga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal. Firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tidak berarti jikalau Tuhan Yesus tidak lahir di hati kita. Mari siapkan hati kita sama-sama. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu.
lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kalau sekalian mau bawa hati kita di hadapan Dia, seperti palungan siap menyambut Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti lepas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di sama-sama akan pujian ini. sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, Indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal. indahnya Natal di hatiku. Mas sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Di tengah kesederhanaan, di tengah keterbatasan ya Tuhan, di tengah dunia yang muram ini ya Tuhan, Kau mau datang, Kau hadir ya Tuhan untuk kami. Kami mau bersyukur ya Tuhan untuk segala nikmat karunia-Mu Tuhan. Kami mengingat dosa kesalahan kami ya Tuhan, pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan mengampuni dan menyucikan. Tuhan, biarlah di malam Natal ini ya Tuhan, kami mau datang sekali lagi ya Tuhan, dengan segenap hati kami ya Tuhan, seperti palungan yang siap menyambut-Mu ya Tuhan, memberikan hidup kami ya Tuhan, seperti emas, kemenyan dan mur. Kiranya Engkau pakai berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 4, 5, 9, dan 11. Mari kita sama-sama bacakan firman Tuhan bersama-sama. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jemaat sekalian, di waktu-waktu ini, mungkin ketika kita menyanyikan pujian Natal, kita merasakan bahwa pengharapan itu kian lama mungkin kian redup. Mungkin saudara merasakan kegalauan, mungkin saudara merasakan kekhawatiran yang banyak. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Dia Allah yang berjanji untuk memeliharakan kehidupan umatnya sampai pada kesudahannya. Untuk itulah Dia datang menyelamatkan kita, setiap orang yang mau percaya kepadanya, saudara. Saudara, di tengah pengharapan yang kian meredup ini, baiklah kita mengingat kembali bahwa terang itu ada. Terang itu hadir. Dan ibarat lilin, mari kita nyalakan lilin pengharapan itu, karena Tuhan adalah terang itu.
Sama-sama kita renungkan satu buah pujian sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar kita menyalakan 1000 lilin itu, menerangi dunia dalam kegelapan. Menyatakan
Selamat malam jemaat sekalian. Akhirnya kita merayakan Natal walaupun di dalam keterbatasan. Namun demikian kita patut memuji Tuhan karena Tuhan tetap hadir. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Lagu-lagu Natal yang tadi kita dengarkan adalah lagu-lagu yang menghangatkan hati kita dan mengingatkan tentang kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mempersiapkan ibadah hari ini. Berharap semua kita boleh diberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami membutuhkan firman-Mu di Natal yang sungguh spesial ini. Kami mohon kepadamu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian,
Siapa di antara kita yang pernah berpikir bahwa tahun ini kita akan merayakan Natal secara online seperti demikian? Kita tidak pernah menyangkanya. Namun pada akhirnya kita harus mengakui, saudara sekalian, 80% waktu dari tahun 2020 dihabiskan dalam konteks pandemi. 291 hari kita habiskan sampai nanti akhir Desember, saudaraku. Ini waktu yang tidak sebentar. Dan kita juga tidak tahu kapan akan berakhir. Kita merasakan ini seperti retreat yang panjang, jeda yang panjang, istirahat yang panjang. Saudara sekalian, banyak orang memakai waktu ini untuk mengadakan refleksi, kemudian memikirkan hal-hal yang penting, memikirkan hal-hal yang esensi. Mereka mencoba mengevaluasi apa yang mereka perbuat melalui semua hal yang sudah dilakukan. Mereka mengevaluasinya baik di area keluarga, bisnis dan lain sebagainya. Itu hal yang baik. Namun tidak bisa disangkali, saudaraku. Di antara kita semua mengalami perasaan takut, khawatir, merasa tidak berdaya. Mungkin juga merasa kecewa. Mungkin juga kita merasa tidak tahu lagi harus melangkah kemana. Kita nggak punya keyakinan untuk melangkah lebih maju lagi. Tahun baru ini menjadi tantangan yang tidak mudah buat kita karena kita nggak tahu 2021 akan seperti apa. Saudara sekalian, di tengah-tengah kegelapan, kehampaan seperti demikian, kita mengingat kisah Natal yang memang dicurahkan oleh Tuhan sedemikian rupa di tengah-tengah, saudara sekalian, keadaan yang tanda kutip lockdown. Tidak ada pengharapan. Di tengah-tengah penjajahan bangsa Romawi. Di tengah-tengah ketidakadaan firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menginterupsi dan hadir. Saya berharap saudara sekalian, firman Tuhan hari ini boleh membakar kembali hati kita untuk melihat pengharapan di dalam Tuhan. Yang Tuhan nyatakan saudara sekalian di dalam peristiwa Natal yang pertama. Mari kita coba renungkan. Yang pertama saya mau mengajak kita untuk memikirkan bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang setia. Dia adalah penulis sejarah hidup manusia. Di atas semua yang terjadi masih ada Allah di dalamnya. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan kemudian ditutup di dalam silsilah itu jadi 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai kepada pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Apa artinya ayat ini saudara sekalian? Ayat ini mau berbicara saudaraku bahwa Allah lah yang mengendalikan zaman. Allah lah yang mengendalikan sejarah hidup. Allah lah yang mengendalikan semua keadaan dunia ini. Saudara sekalian, generasi bisa hilang, raja demi raja bisa hilang. Raja yang perkasa yang sangat bisa menolong rakyatnya hilang, musnah, meninggal saudara sekalian. Tapi Allah yang adalah raja di atas segala raja tetap ada, hadir karena dia adalah Allah yang berdaulat. Saudara sekalian, betul sekali kita ada di dalam kondisi pandemi. Namun saya berharap saudara masih bisa melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat, yang mengatasi semua keadaan tersebut. Dari dulu berbagai pandemi sudah silih berganti di dalam dunia ini. Berbagai bencana sudah berganti di dalam dunia ini. Berbagai peperangan sudah berganti di dalam dunia ini. Namun demikian Allah tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itulah pengharapan saya dan saudara. Itulah berita Natal yang pertama. Allah berkata di dalam Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan tenanglah. Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Dan walaupun umat manusia berubah setia, berulang kali mereka menyangkali dan melukai hati Tuhan. Saudara sekalian, 2 Timotius berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak pernah bisa menyangkali dirinya. Saudara sekalian, pernah ada seorang filsuf Nietzsche yang berkata, God is dead and God remain dead because we make him dead. Allah mati dan dia akan tetap mati. Dan kitalah yang membuat Allah mati. Saudaraku, demikian rupa dia membicarakan hal itu. Tapi pada tahun 1960
Nietzsche menghembuskan nafas yang terakhir. Nietzsche is dead. Saudara sekalian, di dalam kondisi pandemi yang tidak mudah ini, di antara rasa takut yang ada, khawatir yang ada, dan ketidakmampuan kita mengendalikan apa yang akan terjadi pada hari esok, ada berita Natal pada malam hari ini, yaitu Allah berdaulat, Allah ada, Allah hadir. Dia masih menulis hidupmu, dia masih memegang hidupmu, dia masih memegang dan mengendalikan sejarah hidupmu. Haleluya. Makanya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah pudar. Sebab saudara sekalian, dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang setia. Hal apa lagi yang dibicarakan oleh berita Matius ini, saudara sekalian? Kesetiaan Allah yang luar biasa. Kalau kita lihat saudara sekalian di dalam lembaran Alkitab yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ini hanya satu lembar antara Maliaki saudara sekalian sampai Matius saja satu lembar. Tapi dalam satu lembar ini kira-kira saudara sekalian 14 generasi. Kira-kira saudara sekalian 400 sampai 600 tahun begitu menurut penafsir waktunya. Dan di dalam waktu keheningan itu kita melihat tidak ada banyak hal yang terjadi. Dan mungkin banyak orang percaya juga mulai meragukan Tuhan. Tidak melihat Tuhan, tidak merasakan Tuhan. Tapi malam hari ini saya mau mengajak engkau dan saya untuk melihat pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun tak terlihat, sekalipun tak terasakan, Dia adalah Allah yang hadir. Dia tetap hadir. Dia tetap mengendalikan hidupmu dan hidupku. Maukah kita datang kepada Dia, Sang Bayi Natal, Allah yang sudah menjadi manusia itu, untuk menyerahkan ketidakberdayaan kita dan berkata, bersyukur ada Engkau yang mengendalikan seluruh hidupku. Saudara sekalian, hal yang lain adalah dikatakan di sini inilah silsilah Yesus Kristus, bukan? Kemudian saudara sekalian ayat yang ke-18. Saudara sekalian di situ dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Hal yang menarik buat saya saudara sekalian, kenapa Matius menceritakan silsilah? Kenapa Matius menceritakan keluarga? Seberapa penting keluarga? Menurut saya pandemi ini memaksa kita untuk memikirkan juga hal yang penting. Dan salah satunya yang penting saudaraku, saya yakin saudara juga mengakuinya, yaitu keluarga. Maka berita Natal yang pertama adalah bagaimana Tuhan menjamah, menghampiri keluarga dan ingin memperbaharui, memulihkan keluarga. Saudaraku, tidak heran sebab Alkitab di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28, Tuhan memang menciptakan keluarga. Dia menciptakan Adam dan Hawa lalu memberkatinya dan memberi tugas untuk memenuhi bumi dan memerintah bumi. Lalu ketika manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian 3 sampai dengan Kejadian pasal yang ke-6, Allah membumi hanguskan bumi, menenggelamkan dengan air bah. Kemudian Allah memulai lagi janjinya dengan Nuh dalam konteks keluarga. Indah sekali saudara sekalian, dan kemudian berita Natal yang pertama yang ditulis oleh Matius di dalam konteks keluarga. Maka saudara sekalian tidak bisa tidak, Natal tahun ini begitu istimewa, memang kehendak Allah untuk menarik kita dari semua kegiatan di luar rumah dan kemudian masuk di dalam rumah, karena Tuhan rindu Natal hadir di dalam rumah demi rumah. Bukan di gereja, bukan di mall, bukan di jalan-jalan, tapi di rumah-rumah. Sama seperti Natal yang pertama. Di situ ada Yusuf, ada Maria, dan ada Yesus Sang Immanuel. Namun saudara sekalian, begitu sedihnya karena 291 hari yang kita lalui di tahun 2020 ini. Berapa banyak orang yang takut berada di rumah. Sebab mereka merasakan rumah bukan bagaikan surga atau heaven, tapi bagaikan neraka atau hell. Mereka merasa di luar mereka mendapatkan pandemi, di dalam rumah mereka mendapatkan persoalan yang lain. Membuat mereka merasa tidak ada satu tempat yang nyaman. Saudara sekalian, padahal Tuhan berjanji di dalam Mazmur 128 bahwa ada berkat Tuhan kepada keluarga-keluarga. Namun demikian berkat ini ada syaratnya, yaitu syarat kepala rumah tangga yang sang pria, suami, ayah harus takut kepada Tuhan, harus menghormati Tuhan. Maka Tuhan berkata, berkat Tuhan akan menjadi bagian daripada istrinya, daripada anak-anaknya.
Saudara sekalian, oleh sebab itu berita Natal tahun ini adalah mengajak semua para pria, semua suami, mari kita berjalan di dalam tangan Tuhan. Mari kita kembali di dalam hal yang esensi ini, yaitu taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Berapa banyak kepala rumah tangga yang perlu bertobat di dalam Natal tahun ini. Teman-teman, Anda memimpin sebuah kapal, Anda adalah nakodanya. Kemana Anda arahkan kapal Anda? Kemana Anda arahkan keluarga Anda? Jangan biarkan keluarga Anda hancur. Berita Natal pertama diberikan kepada keluarga. Maukah saya dan saudara kembali kepada Dia? Kembali kepada sumber daripada berkat keluarga itu, yaitu Allah sendiri. Maukah para istri menjadi permata di keluarganya? Maukah para anak menjadi orang yang panjang umurnya karena diberkati oleh Tuhan, karena mereka menghormati orang tuanya? Saudara sekalian, maukah keluarga-keluarga mengalami Mazmur 133 di mana Tuhan memerintahkan berkat ke sana? Itu sebabnya Sang Immanuel lahir di dalam keluarga. Sebab Dia menginginkan keluarga saya dan saudara dipulihkan. Dia menginginkan hati laki-laki tunduk kepada Bapa di sorga. Hati para suami tunduk kepada pimpinan daripada Allah yang membentuk keluarga. Saudara sekalian, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah pudar. Sebab Dia yang meng-create, Dia menciptakan keluarga. Karena itu Dia masuk dan menembus di dalam keluarga. Hal yang menarik hati saya, Dia bersedia masuk di dalam kesederhanaan. Dan inilah tandanya bagimu, kata Lukas. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Yesus tidak memilih satu rumah yang mewah, tempat tidur yang mewah. Dia tidak mencari keluarga yang sempurna. Tapi Dia mencari keluarga yang terbuka. Dia mencari semua anggota keluarga yang bersedia memberikan dirinya untuk menjadi tempat di mana Sang Juru Selamat itu lahir. Kalau saudara perhatikan di silsilah Tuhan Yesus begitu banyak catatan tentang orang-orang yang gagal. Misalnya contoh Salomo. Orang yang berzina dengan begitu banyak wanita. Orang yang tergiur dengan kekayaan, walaupun pada akhirnya dia berubah, namun catatan buruknya ada di sana. Dikatakan di situ Daud memperanakan Salomo dari Batseba. Oh saudara sekalian, Tuhan memperlihatkan ketidaksempurnaan daripada keluarga. Namun demikian Dia membuka tangannya, Dia membuka hatinya sedemikian rupa. Dia mewujudkannya, mensimbolkannya dengan palungan. Dan Dia bersedia untuk menerima apa adanya. Saudaraku, kalau engkau berkata, waduh, saya jauh kondisinya daripada Tuhan. Dari apa yang Tuhan omongkan, firman Tuhan yang omongkan. Bersyukur, berita Natal pada malam hari ini. Dia mau hadir di palungan yang sederhana, yang kotor. Dia juga mau hadir di dalam palungan hatimu, palungan keluargamu. Buka hatimu, buka keluargamu. Dan biarkan saudara sekalian pandemi yang terjadi sedemikian rupa pada tahun ini melahirkan cerita-cerita tentang Tuhan yang mengintervensi keluargamu. Saya di sini mengencourage beberapa orang suami istri yang karena persoalan bisnis yang hancur di dalam masa pandemi ini, kemudian mereka menjadi orang yang setia, berlutut bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama, berdoa meminta kepada Tuhan, bahkan mengajak anak-anaknya untuk berdoa bersama-sama, minta berkat. Cukupkanlah makanan kami hari ini. Saya bangga kepada anak-anak yang sedang merawat orang tuanya di tengah pandemi yang tidak mudah ini, kondisi yang tidak mudah ini. Mereka mendedikasikan hidup mereka di tengah kesibukan yang ada untuk merawat orang tuanya. Itu hal yang luar biasa. Biar cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan boleh kembali dinyatakan di dalam keluarga. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah padam. Karena Tuhan hadir di dalam setiap keluarga. Selanjutnya,
Di situ dikatakan bahwa saudara sekalian, bayi yang lahir itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Paulus berkata 1 Korintus 10 ayat 13, saking Tuhan itu setia menyertai kita, dia tidak akan membiarkan kita melampaui percobaan kita itu, tidak bisa melampaui dari kekuatan kita. Bahkan Allah akan menjaga supaya pencobaan yang kita alami itu betul-betul bisa kita tanggung. Dan waktu kita dicobai, dia akan memberi jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Saudaraku, Allah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, Allah yang setia. Dan dia setia di dalam rencananya. Lukas pasal yang kedua ayat 14 menyatakan berita Natal kepada para gembala dan dia berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah hadir bukan berdiam diri, tapi Allah hadir untuk bekerja. Bahkan dia bekerja untuk menyatakan rencananya, kemuliaannya. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Dia sedang merangkai sebuah cerita, dia sedang merangkai sebuah kisah untuk kemuliaan namanya. Saudara sekalian, berlian itu ada di antara batu-batuan yang besar. Memang sulit untuk menemukannya. Tapi begitu ditemukan, berlian itu akan bercahaya dan menjadi batu yang tak bernilai, saudara sekalian. Karena saking tingginya harganya. Karena batu ini, saudara sekalian, diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan untuk menunjukkan keunggulannya. Namun saudara sekalian, untuk menjadikan batu menjadi batu berlian seperti ini, dibutuhkan sebuah proses yang tidak mudah. Itu sebabnya saudara sekalian, dalam bahasa Yunani berlian itu ada mas yang artinya adalah tak terkalahkan. Batu yang mendapatkan proses yang tidak mudah sedemikian rupa, namun demikian saudara sekalian akan berkilau ketika dia tak terkalahkan. Begitu juga hidupku dan hidupmu, saudara sekalian. Sebab Allah hadir untuk menyatakan kemuliaannya di dalam hidupku dan hidupmu. Itu sebabnya dia Immanuel, tidak berhenti, dia bekerja, dia terus menolong, dia terus memberi penghiburan, dia terus membuka jalan bagi saya dan saudara. Bukan hanya itu, dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 14, damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan hadir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap saya dan saudara. Sekalipun kita ada di tengah badai, tapi kita ada damai, ada kepuasan. Sekalipun kita terbatas, tapi ada syukur, ada kata cukup. Melampaui segala akal manusia. Kok bisa ya? Keadaan gak mudah, tapi saya bersyukur. Saya masih bisa memberikan kepada orang lain, saya masih bisa memberikan kepada rumah Tuhan. Terbatas, tapi masih bisa melakukan itu. Bersyukur. Saudara sekalian, Allah yang Immanuel itu menjadi sebuah harapan bagi setiap saya dan saudara. Karena dia menjanjikan kedamaian di dalam hidup ini. Allah adalah Allah yang menyertai kita. Berharap di tengah pandemi yang tidak mudah ini engkau masih melihat pelangi Tuhan. Menyatakan tentang keberadaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Namun sebagian di antara kita mungkin berkata, kok saya gak ngalamin? Apa yang harus saya lakukan? Saudara sekalian, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan tadi yang betul-betul menjaga, berdaulat, menulis sejarah hidup kita, terus menyertai kita dengan begitu rupa, kita diminta oleh Tuhan untuk memiliki kepercayaan. Kepercayaan seperti Maria ketika dia mendapatkan tugas daripada malaikat. Dia gak tahu, dia gak paham. Tapi dia menundukkan hatinya dan berkata, aku hanya hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti apa yang kau katakan. Saudara sekalian, kalau kita ingin mendapatkan pengharapan itu menjadi bagian hidup kita, maka kita harus percaya. Percaya bahwa Tuhan ada. Percaya bahwa Tuhan berdaulat. Percaya bahwa Tuhan setia. Percaya bahwa Tuhan menyertai. Percaya bahwa Tuhan hadir. Percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami sebuah pencobaan melampaui kekuatan kita. Percaya bahwa dia memberi damai sejahtera. Percaya dia sedang membentuk kita untuk menjadi seperti berlian yang menyatakan kemuliaannya. Lalu mari kita punya rasa hormat dan rasa taat. Saudara sekalian, Maria hormat dan taat. Yusuf hormat dan taat kepada berita yang disampaikan kepada mereka.
Para gembala hormat dan taat. Kemudian mereka mengalami transformasi. Mereka mengalami pengharapan itu. Mereka mengalami kekuatan itu. Kalau bicara lockdown, coba kita pikirkan. Berapa banyak di antara kita yang justru melockdown Tuhan. Kita mengambil Tuhan, menguncinya di dalam kotak dan menyimpannya. Dan kemudian kita berkata, oke Tuhan, hidup ini sudah susah. Ngapain lagi saya mikirin engkau. Lockdown. Bukan kita yang di lockdown, tapi kita yang melockdown Tuhan. Ironis sekali. Sehingga pada akhirnya kita nggak punya lagi sense, kita nggak punya lagi rasa untuk beribadah, sebuah kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Sama seperti Herodes, ahli Taurat di Natal yang pertama. Mereka melockdown kebenaran dan membiarkan kebenaran itu jauh-jauh, saudara sekalian. Bahkan Herodes berupaya untuk membunuh kebenaran itu. Saudara sekalian, berapa banyak di antara kita juga yang menutup hatinya, menutup pikirannya dan berkata, oh Tuhan, I'm tired, saya lelah, sudah cukup. Oh saudara sekalian, kita diminta oleh Tuhan untuk membuka hati kita sepenuhnya, hidup kita sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Natal tahun ini menjadi sebuah pergumulan tersendiri buat saya. Karena saya bertanya-tanya, Tuhan bagaimana caranya menikmati, merayakan, mengingat Natal di tahun yang begitu tidak mudah ini. Maka saudara sekalian, saya mendengar seorang menyatakan, di dalam Natal ini kita perlu memikirkan bagaimana saya bisa lebih menghormati Dia. Mungkin kita nggak bisa beribadah seperti biasanya, kita nggak bisa berkumpul seperti biasanya, kita nggak bisa melayani seperti biasanya, kita nggak bisa melakukan banyak hal seperti biasanya. Tapi bisakah saya datang menghampiri bayi Natal itu dengan lebih hormat, mengagumi Dia, mengagungkan Dia, menyembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Bagaimana saya bisa menyembah Dia dengan lebih hormat, dengan lebih kusyuk, dengan lebih lagi. Untuk kita bisa mengasihi Dia, mencintai Dia, melayani Dia. Saudara sekalian, tahukah di dalam kita berelasi dengan Tuhan, Matius pasal 5 ayat 3 memberikan kunci. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kerajaan sorga masih ada, kuasanya masih ada, berkat-berkatnya masih ada. Dan mereka yang miskin di hadapan Allah, yang merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah dan membutuhkan Allah. Mereka menangis, mereka merendahkan hati, mereka membuka hati mereka. Mereka membiarkan Tuhan berbicara kepada mereka. Mereka lah yang punya kerajaan Allah. Rindu sekali setiap engkau dan saya mengalami kekuatan dan pengharapan di Natal tahun ini. Dan itu hanya bisa terjadi ketika engkau dan saya membiarkan Allah Immanuel bertahta di dalam hati, pikiran, rumah tangga kita, perusahaan kita, pelayanan kita. Pengharapan tidak akan pernah pudar. Sebab Allah yang menciptakan pengharapan itu sudah lahir. Dan Dia tetap bertahta dari zaman kepada zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Selamat Natal saudara-saudaraku. Nikmati pengharapan di dalam Tuhan. Dia menginginkan engkau mengundang Dia masuk di dalam palungan hatimu. Palungan keluargamu. Karena Dia membawakan pengharapan untuk bisa melihat masa depan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan saya berdoa pada saat ini, jikalau ada yang sedang sakit, engkau boleh kembali merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan demi nama Yesus kiranya Tuhan menyembuhkan engkau. Mereka yang sedang menghadapi pergumulan, kiranya jalan keluar yang Tuhan buat kepada orang Majus, kepada para gembala, boleh Tuhan juga buat di dalam kehidupanmu. Allah yang bekerja kepada tokoh-tokoh Natal yang pertama. Allah yang menghadirkan pengharapan pada Natal yang pertama. Dia juga yang hadir pada tahun ini. Di tengah pandemi ini, pengharapan itu nyata. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, mari kita menyiapkan lilin-lilin yang sudah ada di rumah kita masing-masing. Namun lebih utama, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima terang Tuhan.
jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata terang besar, turunlah waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Kristus Sang Juru Selamat dunia. Dia lahir sebagai terang yang menerangi kegelapan dunia, agar setiap orang yang berdosa mendapatkan pengharapan di dalam Dia. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama. Bapa di surga, kami bersyukur jika kami masih boleh merayakan Natal, sekalipun kami merayakannya dengan cara yang berbeda. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul bersama dengan sesama kami, umat Tuhan di rumah Tuhan. Namun kami tetap boleh berhimpun di dalam hadirat Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau, dan merayakan kelahiran-Mu. Bapa di surga, kami rindu Natal tahun ini, walaupun kami masih menjalaninya di tengah-tengah pandemi. Kristus yang lahir itu boleh menjadi pengharapan bagi setiap kami. Kami mengingat untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang masih berada di dalam pergumulan. Ada mereka yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari, kebutuhan ekonomi mereka
Tuhan menolong dan menjaga mereka. Kami mengingat rekan-rekan kami yang juga bergumul dengan kesehatan. Tuhan kasihanilah mereka. Jamahlah dan sembuhkan mereka. Ada di antara umat Tuhan juga kehilangan akan orang-orang yang mereka kasihi di tengah-tengah pandemi ini. Begitu tidak mudahnya mereka mengalami atau melewati masa-masa duka di dalam masa ini. Tapi kami percaya Roh Penghibur itu ada bersama dengan setiap kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, supaya kami boleh tetap menjadi lilin-lilin yang menyala, yang menjadi berkat bagi umat Tuhan ataupun sesama kami dimanapun kami berada. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan juga negara kami. Berikanlah hikmat bagi pemerintah kami Tuhan, bagaimana boleh mengelola akan pandemi ini. Sekalipun kami mengalami masa-masa sulit, kami boleh menjalaninya bersama-sama sebagai satu bangsa yang besar. Ya Tuhan, jagalah bangsa kami dari segala perpecahan. Hindarkanlah kami daripada orang-orang yang berusaha mengambil akan keuntungan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kami rindu damai Tuhan, sungguh-sungguh boleh tetap kami rasakan di tahun ini. Dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kiranya pesan Natal sungguh bisa menjadi berkat buat kita semua bersama keluarga kita masing-masing. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita sekali lagi siapkan hati kita, siapkan juga persembahan kita. Saudara sekalian boleh nanti mentransfernya kepada rekening yang sudah ditampilkan di layar atau men-scan QR code yang ada. Mari kita akan mengiringinya dengan satu buah pujian. Dengar malaikat nyanyi. Sama-sama nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita bergema. Loh,
Ya Tuhan, seperti halnya para majus yang datang membawa emas, kemenyan, dan mur, kami mau membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Namun Tuhan, kerinduan kami tidak hanya materi kami yang kami berikan kepada Tuhan, tetapi terlebih lagi hati kami boleh kami persembahkan kepada Engkau. Dan kiranya kami setiap umat Tuhan tidak hanya menjadi orang-orang yang menerima berkat Tuhan, tetapi kami juga menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.